tidaklah bijaksana kalau kita langsung menyalahkan mereka, sementara dulu kita juga ikut di dalam berperan mengajarkan itu. Kita coba lihat di dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah, itu di dalam bab bagaimana kita menghormati para keturunan Rasul. Sebagai contohnya saya ambil Ba'alawi sebagai salah satu keturunan Rasul yang dikenal. Walaupun di situ masih saya cantumkan keturunan Wali Songo merupakan keturunan dari Ba'alawi, karena memang pada saat itu ketika saya menulis, pengetahuan saya bahwa para Wali Songo itu pun merupakan keluarga dari Ba'alawi. Tapi ketika manuskrip-manuskrip kita dapat temukan dari Cirebon, dari Bangkalan, dari Tapal Kuda, daerah-daerah Tapal Kuda di Jawa Timur, tahun 1611, 1624, kemudian 1700, kemudian di daerah Tasikmalaya kita temukan juga manuskrip yang dipegang para ulama, bahwa ternyata para Wali Songo ini tidak memiliki hubungan dengan para Ba'alawi, di mana sebelum itu kita mencantolkan para Wali Songo ke Ba'alawi itu karena memang ada manuskrip Cirebon, yaitu Negara Kertabumi, yang menyatakan demikian. Kemudian secara masif dikembangkan ketika Habib Salim bin Jindan itu masih hidup, yang sering bersilaturahmi kepada kesultanan-kesultanan baik di Banten, Cirebon, Madura, kepada para kiai-kiai untuk mengkampanyekan bahwa memang para sultan-sultan, para wali itu adalah keturunan dari Ba'alawi. Kemudian karena ada dari ulama yang mengatakan, ada manuskrip yang ditemukan, yaitu manuskrip Negara Kertabumi, bahwa ini adalah para Wali Songo memiliki jalur ke Ba'alawi, maka kita terima. Maka saya pun menulis di dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah, bagaimana umat Islam harus menghormati para keturunan Rasul, di antaranya adalah Ba'alawi, di mana Ba'alawi ini ada dari jalur Wali Songo, juga ada dari para habaib yang datang abad ke-19 dari Yaman. Nah, kemudian ketika kita menemukan hal lain, ya setelah tadi kita menemukan dari 2017, saudara-saudara saya dari Madura membawa manuskrip ke Banten, kemudian kita menolak serta-merta bahwa kita telah memiliki manuskrip dari Cirebon, dari Banten, bahwa kita ini adalah ke Ba'alawi. Nah, kemudian kita penasaran lebih meneliti lebih dalam, ternyata memang manuskrip itu pun palsu. Manuskrip yang berangkat tahun 1696 itu pun ternyata ditulis pada tahun 1960 dengan kertas Manila yang diproyeksi sedemikian rupa yang sehingga manuskripnya kelihatan tua. Akhirnya kita curiga dari itu, kemudian berkelindan masalah itu dengan masalah-masalah sosial dari doktrin-doktrin para habaib, penceramah oknum-oknum Ba'alawi yang saya kira itu sudah keluar daripada apa yang seharusnya diutarakan oleh para penceramah di depan publik. Maka berdasarkan itu semua kita melakukan daripada penelitian ini, dan menurut saya terutama bahwa kita wajib untuk memberi kabar, memberi kesimpulan ini kepada masyarakat, agar masyarakat pertama akan menyadari, tidak terlalu bisa terdoktrin, dan kemudian yang kedua adalah bahwa klaim keturunan Nabi itu bukan hanya dari Ba'alawi. Ada di Indonesia ini Al-Hasani dari keluarga Al-Jailani, ada dari keluarga Al-Idrisi, ada dari keluarga Ba'alawi yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasul. Juga di luar negeri ada klaim-klaim keturunan Nabi yang sangat banyak sekali, dari Ar-Rasi, dari At-Tabatabai, dari Ad-Dibaji, dari Al-Auni, dari Al-Abdali yang ada di Saudi, dari Al-Maghribi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mempunyai penelitian berkesimpulan bahwa keturunan Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan Nabi, itu tidak serta-merta bahwa saya meniadakan keturunan daripada Nabi. Karena ini hanya satu klan dari ribuan klan yang ada di dunia.